Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam. Pagi ini saya mendapatkan di kandang saya yang nomor 9 ada kejadian indukan buang anak. Sebenarnya telur yang menetas itu adalah 3 ekor ya. Ternyata begitu saya memberikan makan di pagi hari, saya dapati ada 1 ekor anakan yang dibuang. Sebenarnya indukan ini ya, sebelumnya dengan pasangan lain itu lancar-lancar saja. Tapi begitu pasangan yang jantannya ngurak, makanya saya ganti dengan pejantan yang lain. Dan pada kejadian ini adalah anak yang turun untuk ketiga kalinya. Jadi dari sini tidak ada riwayat bahwa indukan ini punya karakter buang anak. Saya pun menjadi penasaran ya dan melakukan analisa. Dari faktor gangguan lingkungan ya, saya kira tidak ada ya, walaupun memang ada tetangga yang sedang membangun rumah ya, tapi di tetasan-tetasan sebelumnya ya tidak ada masalah. Memang di kandang saya ini tidak steril betul ya. Kalau kita lakukan sidak ya tetap masih ada cicak yang di lorong-lorong ya, tapi tidak di dalam kandang posisinya. Jadi dari sisi penyebab adanya predator pengganggu, saya juga berasumsi tidak ada masalah. Dari faktor yang saya sebutkan tersebut, kesimpulan saya tidak ada yang menjadi faktor penyebab. Maka saya pun melakukan analisa di mana trotol yang mati tersebut saya bersihkan, kemudian saya foto ya dari sebelah kiri, sebelah kanan, atas dan bawah. Dari bawaan cacat fisik tidak ada, kemudian dari trotol sakit mungkin bisa kelihatan dari foto ya. Saya yakin tidak juga disebabkan karena burung sakit. Biasanya setiap hari ya saya selalu melakukan pencatatan terhadap kondisi burung yang ada di kandang. Jadi di kandang 9 ini ya, dia bertelur itu di tanggal 5 dan saya prediksi itu akan menetas di tanggal 17 atau 18. Di tanggal 17 saya pun mendapatkan bahwa ada cangkang telur yang dibuang ke dasar kandang. Setelah saya teliti, ternyata ada cangkang lain yang posisinya sudah hancur. Saya pun tidak melakukan cek ke glodok karena khawatir nanti indukan akan terganggu. Jadi saya merencanakan akan panen di usia 7 hari. Namun di hari ini tanggal 20 Juni 2021 ya, pada saat saya memberikan pakan di pagi hari ya, saya melihat ada trotolan yang dibuang oleh indukan. Jadi kalau kita hitung pada saat kita menemukan cangkang itu adalah di tanggal 17 sampai dengan tanggal 20, itu berarti 4 hari. Karena
usianya sudah 4 hari ya, dan saya berpikir bahwa usia 4 hari ini sudah cukup baik untuk dipanen, maka saya lakukan panen cepat, yaitu di usia 4 hari ini. Kemudian untuk trotol yang mati ya, saya ambil, saya bersihkan dari pasir dan tanah, saya foto-foto baik dari sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Dari hasil foto-foto tersebut ya, tidak ada bekas-bekas tanda kekerasan fisik, tidak ada tanda bahwa burung tersebut cacat, dan tidak ada juga tanda bahwa burung tersebut sakit. Ya, jadi saya mencari penyebab lain. Kemudian anak yang mati ini ya, saya masukkan ke dalam satu glodok yang isinya ada teman yang 2 ekornya lagi. Kemudian saya foto. Ya, dari hasil foto tersebut terlihat bahwa ukuran daripada anak yang mati ini lebih kecil dari 2 teman yang lainnya. Dari ukuran sudah berbeda, kemudian dari bulu-bulu yang timbul juga ya, itu juga berbeda, karena yang mati ini bulu-bulunya belum sebaik teman yang 2 ekornya lagi. Dari situ saya berasumsi bahwa sebenarnya yang 2 ekor lagi ini bukan menetasnya di tanggal 17 ya. Jadi di tanggal 16 dia sudah menetas. Artinya di sini ada perbedaan hari menetas antara yang 2 ekor dengan yang 1 ekor terakhir. Apa kesimpulan yang saya dapat? Kesimpulannya adalah perbedaan hari menetas juga akan menjadi pemicu indukan buang anak. Kenapa demikian? Karena anak yang lahir terakhir ya, secara fisik tubuhnya akan lebih kecil dari teman yang lainnya. Tentu secara agresivitas, kelincahan, dia akan kalah bersaing dengan 2 ekor teman lainnya. Akibatnya mungkin saja dia akan terhimpit-himpit dengan teman yang 2 ekornya. Kemudian dari sisi makan juga akan kalah bersaing, sehingga mungkin disitulah indukan naluri secara alamnya tadi akan terjadi seleksi alam. Jadi pada kesempatan kali ini, jika teman-teman mendapatkan ada indukan yang menetasnya berbeda hari, sebaiknya lakukan panen lebih awal. Kalau di kejadian saya ini ya, ini buang anaknya terjadi di hari keempat untuk anak yang terakhir, dan hari kelima untuk 2 ekor menetas lebih awal. Jadi hari ketiga menjadi solusi alternatif untuk melakukan panen lebih awal agar terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya.